Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa Alkitab banyak berbicara berkaitan dengan perlombaan, banyak berkaitan dengan pertandingan. Paulus berkata, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, aku bukan pelari yang sembarangan berlari, tapi aku menguasai diriku supaya sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu, aku sendiri tidak ditolak. Bahkan di bagian lain dia juga berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri ke hadapanku dan berlari-lari untuk mendapatkan mahkota, untuk mendapatkan upah yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi Alkitab banyak berbicara mengenai perlombaan, mengenai pertandingan. Dan satu hal yang diperlukan dalam setiap pertandingan atau perlombaan adalah yang namanya ketekunan, konsistensi. Alkitab membicarakan bahwa pertandingan iman kita itu bukan seperti lomba lari jarak pendek 100 meter, bukan. Tapi Alkitab seringkali menggambarkan bahwa pertandingan iman kita itu seperti sebuah pertandingan maraton, ya, lari dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Dan memang ada banyak anak-anak Tuhan yang tereliminasi dari pertandingan imannya. Mengapa? Karena mereka tidak cukup bertekun. Mereka tidak tahan dengan godaan, mereka tidak tahan dengan tantangan yang mereka hadapi dalam pertandingan itu. Akhirnya mereka tereliminasi dalam pertandingan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh demikian. Kita ingin di dunia ini, dalam perlombaan, dalam pertandingan yang Tuhan wajibkan bagi kita dapat menyelesaikan sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan Tuhan yang sudah menyiapkan upah, yang sudah menyiapkan mahkota bagi kita di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertekun sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan kita dengan baik. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Saya akan membaca beberapa bagian untuk menolong kita semuanya bisa memahami maksud firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bertekun dalam pertandingan iman yang Tuhan izinkan kita hadapi. Nah, yang pertama adalah pandang kepada Yesus saja. Pandang kepada Yesus saja. Kebenaran ini dapat kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Allah berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini jelas bahwa kita mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita semuanya. Kita tidak ada yang menjadi penonton dalam pertandingan, tidak ada yang menjadi tim penggembira, tapi semuanya secara aktif, semua orang percaya, saudara dan saya terlibat dalam pertandingan, dalam perlombaan ini, diwajibkan bagi kita ayat firman Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa bertekun dan kita dapat mengakhiri pertandingan dengan baik? Yang pertama, pandang saja kepada Yesus. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat menunjukkan hal itu. Mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Sebab Yesus itu yang memimpin kita di dalam iman
dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, dan yang ketiga bahwa Tuhan Yesus itu memberikan teladan bagi kita. Dia sendiri telah tekun memikul salib sampai dia dapat menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Tuhan mau supaya kita hanya pandang kepada Yesus. Lihat teladan dia, bagaimana dia bertekun memikul salib, supaya olehnya kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus asa. Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang menjadi lemah, yang menjadi putus asa karena memandang kepada masalah, karena tertuju pada persoalan, karena memandang kepada orang lain, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada anak Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain. Itu sebabnya mereka menjadi lemah, mereka menjadi putus asa. Tidak lagi ibadah, tidak lagi ke gereja, tidak lagi melayani. Karena pandangannya tertuju kepada manusia. Dan itu sebabnya mereka tereliminasi dari pertandingan. Mereka tidak tampak lagi di gereja, mereka tidak tampak lagi melayani. Karena pandangannya tertuju kepada manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal yang sama. Kecewa dengan anak Tuhan yang lain, mungkin pernah dibohongi, mungkin pernah ditipu, atau kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pendeta. Ya, ada banyak orang-orang yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pandang saja kepada Yesus. Mengapa? Sebab Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan Yesus telah memberikan teladan. Dia tekun memikul salib sampai kepada kesudahannya. Karena itu pandang hanya kepada Yesus saja. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pertandingan ini masih panjang. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Itu tadi yang dikatakan dalam ayat 4. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus saja.